Nah, di mana pemerintah provinsi harapan bagaimana caranya di Banten ini harus bebas pasung. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hastuti mengungkapkan telah terjadi perubahan penyakit yang diderita warga Banten. Jika pada awal tahun 2000-an penyakit menular menjadi tren, namun kini adanya perubahan gaya hidup dan faktor lingkungan maka tren bergeser. Kini kata dia penyakit yang terbanyak dan mendominasi adalah penyakit tidak menular, termasuk diantaranya adalah penyakit kejiwaan. Menurutnya tren tersebut saat ini terus mengalami peningkatan, oleh karenanya untuk mengatasi penyakit kejiwaan tersebut, Pemprov Banten mencanangkan supaya Banten bebas pasung. Sebab ia menilai kasus pasung di Banten masih cukup banyak, berdasarkan data yang disampaikan bahwa kasus pasung yang terjadi di Banten mencapai ratusan kasus. Di mana sebelumnya ada sekitar 259 kasus, namun saat ini tinggal 55 kasus yang ada. Disampaikannya bahwa kasus yang paling banyak dan telah pihaknya bebaskan yaitu di daerah Pandeglang. Kasus pasung di Pandeglang yang tadinya 90 kasus lebih kini hanya tinggal 1 kasus. Kemudian disusul Kabupaten Serang di mana sebelum bulan puasa pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten membebaskan sekitar 40 kasus orang yang dipasung. Disampaikannya bahwa adanya instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2018 tentang Banten bebas pasung, seluruh kabupaten kota diminta untuk berusaha agar tidak ada orang dengan gangguan kejiwaan berat. Maka orang tersebut harus tetap memiliki hak untuk hidup layaknya diperlakukan sebagai manusia. Ati berharap agar tidak ada lagi pemasungan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak keluarga ataupun lingkungan. Ia menyebutkan jika ada yang menghalang-halangi maka akan ada hukum pidananya. Oleh karena itu, kata Ati, bagaimana agar seluruh desa di Banten ini mampu dan siap siaga untuk menangani kasus ketika ada orang-orang yang di sekelilingnya mengalami faktor resiko atau masalah kejiwaan. Pemprov Banten melalui Dinkes Provinsi Banten mensosialisasikan program Desa Siaga Sehat Jiwa. Dikatakannya bahwa tahapan sebelum seseorang mengidap ODGJ berat dimulai dari orang dengan masalah kejiwaan ODMK yaitu masalah kejiwaan ringan. Sementara ODGJ berat yaitu biasanya ditandai dengan perilaku depresi, mengamuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu kata Ati sebelum terjadi penyakit kejiwaan berat perlu adanya pencegahan jangan sampai terjadi ODMK menjadi ODGJ. Karena saat dicanangkannya Banten bebas pasung ini, kasus pasung di Banten ini masih cukup banyak. Nah, dengan adanya Ingup nomor 2 tahun 2018 tentang Banten bebas pasung, maka seluruh kabupaten kota berusaha jika ada orang dengan gangguan jiwa berat, dia harus tetap memiliki hak untuk hidup layaknya diperlakukan sebagai manusia. Jadi tidak boleh dilakukan pemasungan, diskriminasi baik oleh pihak keluarga dan oleh lingkungan. Karena ketika ada kasus pemasungan dan dia tidak mau membebaskan atau menghalang-halangi, ini ada aturannya, undang-undangnya gitu, bisa terkena hukum pidana. Nah, kemarin kita dari sekian ratus yang ada di Banten, kurang lebih 259, saat ini tinggal 55 kasus yang ada. Terakhir kita paling banyak bebaskan pasung di Pandeglang. Pandeglang tadinya 90 kasus lebih, sekarang tinggal 1. Kemudian Kabupaten Serang kemarin di 1 bulan sebelum bulan puasa kita membebaskan 40 kasus orang pemasungan. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.